Orang tua merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak. Orang tua memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk kepribadian anak, dan jumlah waktu yang dihabiskan oleh orang tua untuk mengasuh anaknya sangatlah penting terhadap perkembangan anak. Nah, berdasarkan teori perkembangan, orang tua memiliki beberapa model pola asuh dan berbagai metode yang dapat digunakan untuk mendidik anaknya. Mulai dari masa kandungan, bayi, remaja, bahkan sampai usia dewasa. Tidak dapat dipungkiri apabila orang tua memiliki peran yang penting dalam penentuan arah dan pembentukan kepribadian anak. Berdasarkan pola pengasuhan yang dilakukan, orang tua dapat memberikan pengaruh pada perkembangan fisik dan psikis anak. Artinya, perilaku anak pada usia dewasa merupakan cerminan dari masa perkembangan yang telah dilalui sebelumnya. Cara orang tua dalam mendidik anak mulai dari masa bayi akan terus memberikan pengaruh terhadap perilaku anak bahkan ketika anak tersebut mencapai usia dewasa. Dalam konteks mendidik, tidak dibenarkan apabila orang tua membiarkan anaknya tumbuh dan berkembang tanpa adanya bimbingan dan pengawasan. Bimbingan diperlukan untuk memberikan arah yang jelas bagi anak dalam bersikap dan berperilaku yang baik. Oleh karena itu, peran dari pengasuhan orang tua sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dari tadi, kita telah membahas sedikit tentang pentingnya pengasuhan orang tua dan pola asuh. Nah, apa sih sebenarnya pengasuhan dan pola asuh itu? Pengasuhan berasal dari kata asuh, yang memiliki arti pemimpin, pengelola, atau pembimbing. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat diketahui apabila pengasuh adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola, dan yang dimaksud di sini adalah orang tua yang mengasuh anaknya. Sedangkan pola asuh merupakan gambaran interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi proses pemenuhan kebutuhan fisik dan non-fisik anak. Pemenuhan kebutuhan fisik dapat berupa pemberian makanan, minuman, tempat tinggal, dan lain-lain. Sedangkan pemenuhan kebutuhan non-fisik berupa pemberian perhatian, empati, kasih sayang, dan cinta kepada anak. Pola asuh itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam membimbing dan mengasuh anak-anak mereka. Yuk sekarang, mari kita bahas tentang jenis-jenis pola asuh ini. Pola asuh demokratis. Orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis cenderung untuk memberikan kehangatan, kepekaan kepada anaknya. Orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis mampu mengembangkan pola komunikasi yang baik sejak dini pada anak. Orang tua cenderung untuk memberikan dukungan terhadap cita-cita dan ambisi anak. Walaupun orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis memberikan kontrol kepada anaknya, bukan berarti hal tersebut tidak pula membatasi anak. Contohnya seperti ini. Orang tua demokratis akan mendorong, menerima, dan berbagi kepada anaknya. Pola asuh demokratis menggunakan komunikasi dua arah, yang artinya kedudukan antara anak dan orang tua ketika berkomunikasi itu sejajar, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil berdasar pada pertimbangan kedua belah pihak anak dan pihak orang tua. Anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide atau pandangan-pandangannya. Orang tua juga mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak secara benar dan tetap dapat menghargai pendapat dan nilai diri anak. Orang tua demokratis akan mengajarkan kepada anak mengenai resiko atau konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambil oleh anak. Anak yang diasuh dengan menggunakan pola asuh demokratis akan mampu mengendalikan dirinya dan lebih mampu untuk mandiri. Anak juga cenderung menjaga hubungan persahabatan dengan teman sebaya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa percaya diri, serta mampu mengatasi stres yang dialami dan lebih ceria. Pola asuh demokratis ini merupakan pola asuh yang paling baik atau paling ideal bagi orang tua dalam membesarkan anak. Pola asuh kedua, pola asuh otoriter. Orang tua otoriter
mengharapkan anaknya untuk patuh terhadap keputusan dan aturan-aturan yang diterapkan. Peraturan diterapkan secara kaku atau ketat, dan seringkali orang tua tidak menjelaskan alasan di balik peraturan tersebut. Orang tua yang menganut pola asuh otoriter cenderung kurang mendengarkan kemauan anak. Orang tua otoriter memberikan kontrol yang tinggi dan kehangatan yang rendah untuk anaknya. Orang tua otoriter mempunyai banyak tuntutan kepada anak dan memberikan batasan-batasan kepada anak yang ditentukan secara sepihak oleh orang tua tanpa melalui proses diskusi terlebih dahulu. Orang tua sering memberikan hukuman kepada anaknya dan bahkan bisa menggunakan metode-metode yang keras dan kasar dalam menghukum anak. Anak yang diasuh dengan menggunakan pola asuh otoriter jarang diajak untuk ngobrol, bercerita, dan bertukar pikiran. Adapun beberapa dampak kepada anak-anak yang diasuh dengan menggunakan pola asuh otoriter seperti anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang kurang inisiatif, cenderung merasakan perasaan takut, merasa rendah diri, mudah stres, mudah terpengaruh oleh lingkungan, minder dalam bergaul, dan kurang mandiri karena segala sesuatunya tergantung pada orang tua. Anak juga dapat tumbuh menjadi orang yang munafik, pemberontak, nakal, dan juga cenderung menarik diri secara sosial. Dari penjelasan tersebut, kamu mungkin berpikir, apakah pola asuh otoriter hanya memiliki sisi negatif? Tentu saja tidak. Segi positif dari pola asuh otoriter yaitu anak menjadi penurut dan cenderung menjadi disiplin. Akan tetapi, biasanya hanya ditunjukkan sikap disiplin itu di hadapan orang tua, padahal di dalam hatinya ia ingin membangkang dan bertindak yang lain. Pola asuh ketiga, pola asuh permisif. Orang tua permisif memberikan kehangatan dan kasih sayang yang tinggi pada anak-anak mereka. Orang tua memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak karena mereka menganggap adanya pengawasan dapat menghambat perkembangan anak. Orang tua mengizinkan anak untuk mengatur dan membentuk keputusan sendiri meskipun anak belum siap untuk menghadapi tanggung jawab membuat suatu keputusan. Orang tua permisif tidak memberikan hukuman, aturan, dan pengarahan kepada anak sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, meskipun terkadang bertentangan dengan norma sosial. Orang tua dengan pola asuh permisif dianggap memanjakan anak. Anak yang diasuh dengan menggunakan pola asuh permisif akan menjadi anak yang pemberontak, acuh tak acuh, gampang bermusuhan, suka mendominasi, memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan prestasi yang rendah. Anak yang diasuh dengan pola asuh permisif juga tidak dapat menunjukkan kematangan dalam aspek psikososial. Nah, itu tadi jenis-jenis pola asuh dan beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak. Untuk kita semua yang nantinya menjadi orang tua, dan yang sekarang telah menjadi orang tua, semoga kita dapat mengasuh anak-anak kita dengan menggunakan teknik pengasuhan yang terbaik dan anak-anak kita nantinya dapat tumbuh sebaik mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.